to my YouTube channel. Kali ini kita kembali lagi dengan video masak-masak. Sekarang aku mau coba porsi yang besar, masih seputaran mie, yaitu mihun. Oke deh guys, tanpa berlama-lama lagi, aku sudah gak sabar banget mau eksekusi mihun goreng spesial ala resepku. Check it out. Oke guys, langsung aja kita eksekusi cara membuat mihun goreng ala resep aku. Dan ini 10 bungkus. Ini tuh sudah aku rendam dari semalaman ya guys ya. Jadi aku ini ngerekam videonya atau membuat video ini tuh pagi hari. Jadi ini tuh udah aku rendam semalaman pakai air biasa, air normal. Jadi dia nanti matangnya itu nggak terlalu lembut kalau pakai air panas gitu. Atau misalnya kalian ngerendamnya pagi, masaknya pagi, ya juga susah kalau pakai air normal untuk dia lembut gitu ya. Jadi ini udah lumayan lembut lah teksturnya. Jadi di sini nanti untuk bumbu halusnya itu sudah aku haluskan kemiri karena dia 10 bungkus. Jadi kemirinya itu aku bikin 10, bawang merahnya itu 15 dan bawang putihnya 7. Lalu untuk bumbu campur-campurnya, jadi nanti aku punya sayur. Sayurnya ini kubis dan sawi gitu ya. Untuk sayur sih bebas, kalian mau tambahin wortel, mau tambahin toge, itu sesuai selera lah ya. Lalu ada bawang pre atau ada juga yang suka daun bawang gitu, bebas saja lah ya. Dan perbumbuan aku nanti mau pakai kaldu jamur, lalu lada, ada penyedap rasa. Oh ya, ini nanti untuk gorengan pertama aku bikin juga bawang bombay. Bawang bombaynya 1, jadi aku potongnya kayak gini modelannya, bebas sih, ada yang suka model dadu juga terserah. Lalu ada ayamnya setengah kilo, ini udah aku cincang-cincang kayak gini. Untuk ukuran juga bebas lah ya, sesuai selera kalian masing-masing aja. Dan ini ada bakso atau pentol atau whatever. Kalian mau tambahin udang juga bebas lah. Pokoknya sesuaikan aja guys. Ini soalnya versi aku karena ini resepku. Ini nanti untuk tambahan. Ini tadi telurnya 5 butir dan sudah aku goreng kayak gini, cacah kayak gini aja. Ini untuk telurnya juga bebas juga, ada yang suka diiris-iris kayak gitu kan, model panjang-panjang, tapi aku sukanya model orak-arik kayak gini aja. Dan untuk perbumbuannya segala macamnya itu nanti kayak ada saus tiram, ada garam segala macam, minyak wijen juga bebas. Ini dia wajannya sudah tersedia, langsung aja kita tumis dulu. Kalian ikutin aja step by stepku ya guys. Jadi ikutin langsung cara membuat mihun versi aku melalui resepku. Langsung aja kita eksekusi. Kita tunggu dulu ini agak sedikit panas wajannya. Oh ya, tadi aku lupa, ini aku pakai daun salam juga ya guys. Daun salamnya 4 atau 5 lembar gitulah. Tuangkan minyak secukupnya. Jadi kalau aku ngomong secukupnya itu guys, itu benar-benar menyesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya guys. Jadi nggak ada, bagiku itu nggak ada standar resmi atau standar fix dalam hal perkulineran itu, karena lidah orang kan beda-beda ya. Ada yang suka manis, ada yang suka asin, ada yang suka pedas. Kalau minyaknya udah sedikit hangat atau udah mulai memanas, kita tumis yang pertama ini bawang bombay. Untuk apinya apakah besar? Boleh besar aja guys. Oke, ini sudah mulai ada yang mencoklat. Jadi kalau sudah mulai ada yang mencoklat, kita masukin ini bumbu halusnya. Tadi udah kalian dengar di dalamnya ada apa aja, kemiri, bawang merah, bawang putih doang ya. Kita masukin. Ternyata minyaknya nggak kebanyakan juga ya guys, karena memang bumbunya banyak juga hasil dari bumbunya. Oh ya, by the way, kalian ini kalau ngeblender bawang merah, bawang putih, kemirinya itu kalian giling dulu di gilingan atau ulekan guys. Ulekan itu loh, yang ulekan batu, yang pakai batu gini. Karena kalau kalian blender pakai blender campur, dia dicampur dengan bawang merah, bawang putih, itu tuh berapa kali pengalamanku sih kemirinya nggak ikut halus gitu. Jadi kemirinya itu ada yang gumpal-gumpal, nggak terpotong oleh si pisaunya blender. Oke, lanjut kita masukkan daun salamnya biar tambah wangi. Kalau kalian nggak mau pakai daun salam juga bebas ya guys. Oke, kalau sudah kecoklatan begini, langsung aja kita tumis si ayamnya. Masukin si ayamnya. Oh,
dicampur-campur dulu. Ayamnya tentu yang pertama ya guys, karena kan butuh untuk dilembutkan terlebih dahulu ya. Kalian masukin udang juga, tambah enak juga tuh guys. Oke, kalau sudah hampir mengepul begini, masukin aja dulu si perbawangan ini, apa ini, daun bawang atau bawang pre kayak gini, dan setengahnya lagi itu nanti kalau si mihunnya udah mau mateng. Jadi ini setengah dulu. Oh ya, ini berapa batang? 6 batang. 6 batang tapi yang kecil-kecil ya guys, bukan yang 6 batang besar-besar. Kalau yang besar-besar sih 2 aja cukup rasanya. Kita tumis sampai layu. Udah kita tumis gini, kita masukin aja air. Ini aku masukin airnya di sini guys, di blender. Emak-emak biasalah, nggak mau rugi bumbunya. Airnya segini sih ya, kira-kira 100 ml. Biar dulu si ayamnya semakin lembut, boleh kita masukin perbumbuan. Ini aku mau masukin apa ini? Saus raja rasa. Fungsinya buat apa? Biar wangi aja sih. Sedikit secukupnya. Lalu aku juga suka pakai minyak wijen. Tapi minyak wijenku ada yang versi lain guys, ada yang botolan gini, minyak wijen. Ini lebih nikmat kalau pakai minyak wijen. Tuangkan secukupnya aja. Nggak ada takaran resmi ya guys di resepku ini. Jadi kalian nggak usah heran. Oke, masukin juga kunci utamanya, saus tiram. Bebas, terserah selera kalian. Kita masukin juga 1 bungkus ladaku. Aku juga suka pakai kaldu jamur. Bebas aja seberapa kalian suka. Ini kalau udah pakai kaldu jamur, kayaknya semua masakan apapun jadi enak deh. Mau sayur apapun, nggak tahu ya. Memang pinter banget sih orang-orang yang bikin perbumbuan-bumbuan gitu. Dan nggak lupa juga masako ayam, penyedap rasanya. Ini tadi udah tinggal setengah guys, jadi tinggal aku habisin aja. Tadi di telurku itu masakonya udah lumayan banyak, jadi masakonya aku mau pakai 2 bungkus lagi. Kita aduk-aduk lagi biar dia sampai semakin lembut. Kita tunggu lagi sekitar 5 menit. Sudah hampir 5 menit, ini masih ada kuah-kuahnya gitu ya. Gak apa-apa karena kita mau menumis si sayurnya, jadi biarin ada kuah-kuah gini biar sayurnya juga ikutan lembut. Ini yang pertama aku masukin sawi, sayur sawi. Kenapa sayur sawinya dulu, nggak sayur kubis atau kol? Itu kan lebih keras. Dan sayur kol itu justru semakin dia setengah matang, semakin kriuk, enak gitu. Jadi nggak usah terlalu matang juga si kolnya. Oke, kalau sudah hampir layu begini, lanjut kita masukin sayur kolnya. Ini tuh 1 buletan kol ya guys, bukan setengah. Jadi kita masukin aja semuanya langsung. Kita kacau-kacaukan lagi. Kenapa aku saranin kalian masih ada kayak kuah-kuahnya gitu guys? Karena nanti kan si mie-nya itu juga butuh untuk ditambah kelembutannya ya. Oke, ini langsung aja kita masukin si mihunnya. Tuh, ada yang suka mie jagung, ada yang suka mie Medan. Bebas ya guys. Wow. Nah, jadi kuahnya tadi itu benar-benar diserap oleh si mihunnya guys. Jadi pastikan kalian kalau mau masukin mihunnya itu masih ada kuah-kuahnya yang tersisa. Berat guys. Sekarang apinya aku kecilin. Nah, ketika api dikecilin begini, kita masukin kecap. Kecapnya bebas, ini aku pakai kecap bango karena menurut aku kecap bango lebih enak daripada kecap lain.
Tingkat kehitamannya juga bebas juga, terserah kalian ya guys. Udah gini kita masukin juga si bakso atau pentol. Wow, makin mantap ya guys. Ini tuh 1/4 kilo ya, kalau ngomongin kilo. Kita masukin juga si telur. Nah, nanti ini telurnya ini semakin tak cacah-cacah. Dan masukin juga yang tadi sisaannya. Tuh, kayak gitu. Sudah deh, kita aduk semua dengan api kecil. Oh lala. Nanti kita cek rasa ya guys, apakah asinnya udah pas atau butuh diasinkan lagi. Oke, kayaknya ini aku mau tambahin tingkat kehitamannya, karena aku suka mihun yang hitam. Kita tambahin. Aku juga mau tambahin lada. Ladakunya aku tambahin lagi, 1 lagi. Ada yang suka nambahin cabai rawit atau cabai kecil itu, ditabur-tabur gitu ya. Itu juga mantap sih menurut aku ya. Kalau ini memang aku sengaja bikinnya nggak pedes, karena takutnya nanti banyak anak-anak yang nggak bisa makan. Nanti terakhirannya, yang paling terakhirannya, kalian bisa taburin bawang goreng gitu guys. Nah, itu juga semakin mantep. Ini sih menurut aku tingkat kelembutan mie-nya pas, nggak kelembutan banget dan nggak keras juga. Wow, best menurut aku, ini best, dan menurut aku berhasil sih dari segi tekstur. Bagaimana dari segi rasa, nanti aku spill rasa juga ya. Oke, menurut aku udah jadi, semuanya udah rata, dan inilah hasilnya. Mari kita spill rasanya. Nah itu dia tadi guys, hasil dari mihunnya. Gimana menurut kalian? Cocok nggak menurut selera kalian? Ya namanya selera pasti beda-beda masing-masing ya. Tapi apapun itu, aku cuman mau mengabadikan momen, karena ini memang perdana bagiku masak mihun dengan porsi yang besar. Jadi gagal atau nggak gagalnya, ya pengen aja gitu diabadiin. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, sekedar menambah referensi masak-masak kalian, boleh di like. Ikutin video selanjutnya, kita mau masak apa lagi belum tahu. That's all for today. I'll see you guys in my next video. Bye bye.